Rayu, baru kadang kita berjumpa lagi pada lanjutan video Jakarta Lit yang pada minggu kemarin panjenengan semua sudah dipahamkan tentang bagaimana jiwa kita ini mendorong atau memberikan hasrat untuk selalu menciptakan karya di dalam kehidupan kita. Nah, tentu saja peristiwa ini bukan peristiwa kebetulan, peristiwa yang sudah sangat terencana di dalam semesta ini, dan ini juga menjadi bagian kebijaksanaan Gusti sendiri yang terjadi pada setiap diri kita sebagai manusia. Kali ini kita memasuki video yang ke-112, juga masih menyelami tentang peran jiwa di dalam kehidupan kita, di mana di sini kita akan dipahamkan bagaimana jiwa ini selalu mendorong atau memberikan hasrat kita untuk berjuang. Karena tidak sedikit kadang saudara-saudara kita itu yang mengalami keputusasaan. Ini yang kenapa hal ini terjadi, karena kemungkinan terbesar adalah tidak tersambung dengan dirinya sendiri, yang dia selalu mengukur segala sesuatunya itu berdasarkan orang lain, sehingga pada saat tidak mengenal takaran kita sendiri, tidak mengenal peran-peran kita sendiri, atau malah justru kita itu ingin memerankan orang lain, mengejar sesuatu yang seperti dimiliki oleh orang lain, akhirnya kita menjadi belum tentu mampu dan akhirnya malah justru putus asa. Segala perjuangan yang akhirnya mentok, kandas ini akhirnya membuat perjalanan kehidupan kita ini menjadi buruk. Nah, pada video kali ini terkadang jiwa kita yang murni ini menuntun kita kepada nilai-nilai perjuangan. Nah, perjuangan ini tentu saja bukan perjuangan dalam rangka untuk selalu bisa tercapai untuk membangun dunia materi kita, namun hasrat dorongan jiwa ini yang selalu mendorong kita untuk selalu berjuang ini supaya kehidupan kita, kualitas kehidupan kita secara rohani itu menjadi lebih baik. Karena terkadang yang terpenting di dalam kehidupan kita ini sebenarnya untuk mempertanggungjawabkan jiwa, bukan mempertanggungjawabkan tubuh kita. Sehingga di sini pertolongan hasrat jiwa yang selalu mendorong kita untuk selalu berjuang menemukan jalan kebenaran dan hidup ini adalah hal yang pokok yang harus kita ketahui, yang harus kita perjuangkan pula. Nah, tentu saja terkadang proses ini bukan proses yang kebetulan, proses yang sudah diciptakan Gusti di dalam diri kita semenjak kita itu diberikan jiwa. Namun begitu, di dalam perjalanan kita sebagai manusia pasti juga ada halangan, ada godaan yang terjadi, sehingga bisa juga suatu saat kita atau kadang itu dikuasai oleh jiwa-jiwa yang jahat, sehingga akhirnya malah justru jiwa tersebut menyesatkan diri kita. Akhirnya jiwa tersebut tidak mendorong kita untuk berjuang, justru mendorong kita untuk supaya ngelukur, justru berjuang supaya kita itu hanya mengandalkan pertolongan Tuhan saja tanpa kita berusaha membuktikan kesetiaan dan kesungguhan kita. Ini hal-hal yang bisa terjadi dan bisa buruk menimpa kita semua di dalam perjalanan spiritual kita. Di dalam video ini digambarkan tentang jiwa ini yang membawa misi, yang memerankan kita untuk selalu berjuang. Nah, perjuangan ini sekali lagi bukan untuk memperjuangkan segala keinginan materi kita, tetapi perjuangan kita untuk membangun kebaikan-kebaikan, entah itu kebaikan pada diri kita sendiri, juga kebaikan yang dibutuhkan untuk sesama kita yang lain. Nah, hal ini tentu saja membimbing kita untuk mengerti bahwa di dalam kehidupan kita ini ada yang namanya keinginan yang terjadi karena proses
kesadaran kita akan tanggung jawab kita sebagai manusia, sehingga kalau kita itu tidak bisa mengukur kebutuhan kita, menakar, bisa menyelaraskan antara keinginan dan kemampuan kita, maka akan lebih banyak keinginan yang terjadi dan akhirnya kita itu harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Ya, perjuangan keras untuk mendapatkan materi yang berlebihan untuk kebutuhan kita ini adalah hal-hal yang mungkin juga tidak bisa dibenarkan di dalam peristiwa spiritualitas, karena sebenarnya yang kita butuhkan itu kan hanya secukupnya, sak matio. Artinya kita selalu diarahkan untuk selalu berjuang, jadi tidak selalu diarahkan untuk menunggu meminta pertolongan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang pemalas, orang-orang yang tidak mau istilahnya mengambil sebuah tanggung jawab besar yang harus dijalankan. Nah, jadi kadang jiwa kita, jiwa murni kita itu selalu menuntun kita pada hasrat untuk berjuang, di mana kita itu selalu diatur, ada keseimbangan supaya kita itu tidak mengalami sebuah keputusasaan. Jadi semesta ini akan selalu menolong, akan selalu mempertemukan dengan peristiwa-peristiwa supaya kita itu menjadi teguh, supaya kita itu menjadi setia, dan supaya kita itu bisa selalu ritme keyakinan kita kepada Gusti itu selalu terjaga. Namun begitu juga keadaannya bisa juga berbeda, karena yang namanya godaan, kegelapan ini bisa menyerang apapun yang sedang kita ingin harapkan. Nah, dengan menyelami, mengenali diri kita sendiri lewat zakat alit, tentu saja kita menjadi tahu bagaimana Tuhan itu juga menganugerahkan peristiwa kasih lewat jiwa ini yang mendorong kita itu selalu berjuang, baik itu hal-hal yang kecil maupun hal-hal yang sifatnya besar. Nah, baik itu hal-hal yang dibutuhkan untuk kebaikan diri kita sendiri dalam rangka kita itu ingin bertanggung jawab untuk ngabekti kepada Gusti, baik juga untuk kebersamaan, kepedulian kita kepada sesama di dalam jagat matio. Ini porkatan jadi peristiwa bagaimana kita itu tiba-tiba ingin atau memiliki gejolak untuk berjuang, itu juga belum tentu berasal dari pikiran kita. Bisa juga itu muncul karena dorongan jiwa yang murni ini yang ingin hidup kita selamat. Berbeda pada perjuangan kita karena kita dituntut di dalam kehidupan nyata kita, sehingga hasil proses pikiran kita itu menuntut kita itu berjuang, berdaya upaya yang luar biasa, sehingga kita mungkin bisa, kalau tidak waspada, mengabaikan tanggung jawab kita untuk mupokoro diri kita sendiri. Kita hanya berjuang untuk mendapatkan keinginan yang sifatnya melekat di dalam kehidupan kita ini, yang bisa juga besok tidak kita bawa dalam rangka kita itu sowan menembah kepada Gusti. Jadi urusan perjuangan di dalam kehidupan kita ini lebih banyak diisi dengan mengejar tentang keinginan yang ada hubungannya dengan kemelekatan hidup. Namun begitu, kita juga harus menyadari ada sisi yang lain yang tentu saja justru lebih besar nilai dari tanggung jawab kita, yaitu membawa kembali, menyerahkan kembali jiwa ini kepada sang pemiliknya. Nah, tentu saja peristiwa ini peristiwa bagaimana Gusti ini tidak membiarkan diri kita itu abai, tidak membiarkan diri kita itu terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Namun begitu, Tuhan selalu memberikan pertolongan kepada kita lewat jiwa ini, lewat budi kita ini yang selalu mengingatkan kita, menyadarkan kita, sehingga
kalau kita selami, kalau kita rasakan bahwa Gusti ini sungguh-sungguh amat dekat, keberadaannya tidak jauh, bahkan menyatu di dalam diri kita. Hal ini kadang tentu saja bisa dirasakan nanti dalam bentuk ungkapan syukur pada saat kita itu mengenali diri kita secara utuh di dalam jagat alit. Kita bisa berjumpa dengan Gusti sendiri yang selalu ngupokoro kita, yang selalu memberikan pertolongan kepada kita dengan mekanisme yang diperankan lewat organ-organ tubuh kita. Demikian kadang ini sisi lain peran jiwa di dalam kehidupan kita yang selalu saja mendorong kita untuk bangkit berjuang menemukan jalan yang terbaik, berjuang untuk menemukan jalan kebenaran. Ya, tentu saja banyak clue, banyak simbol-simbol di semesta ini yang ditunjukkan Gusti lewat peristiwa sehari-hari. Nah, hal ini juga menjadi bagian pertolongan yang menjadi bagian di mana kita itu diberikan simbol-simbol perjuangan itu lewat peristiwa-peristiwa firman. Demikian kadang video ini semakin melengkapi kita, pengetahuan kita tentang diri kita sendiri yang selama ini telah terlalu jauh kita tinggalkan. Bagaimana di dalam diri kita itu bisa muncul air mata perjuangan yang luar biasa. Hal itu juga bukan peristiwa kebetulan, peristiwa yang memang dimunculkan karena penyelamatan dari Gusti sendiri demi kita bisa kembali kepada Gusti sendiri. Sehingga ini yang harus kita syukuri, bagaimana kita harus ngupokoro tubuh kita, bagaimana kita harus menjaga diri supaya kita tuh selalu intens bisa berkomunikasi dengan Tuhan kita, dengan Gusti kita secara baik. Demikian kadang pada video yang ke-112 ini semoga semakin menguatkan kita semua akan keberadaan Gusti di dalam diri kita masing-masing. Kita semua ini satu saudara karena kita dinaungi oleh Gusti yang sama. Kita bisa berjumpa lagi pada video-video selanjutnya yang mungkin barangkali semakin dan semakin menguatkan kita bahwa kita ini adalah saudara di dalam penciptaan. Matur nuwun, kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Rahayu.